tidak bisa menerima Gibran, itu saja. Oh iya, iya. Karena Jokowi dan Gibran. Oke. Karena menurut saya andil kerusakan ini semasanya Jokowi ini jauh lebih berat. Jadi kalau kita mau menyatakan 10 tahun ini apakah dia semakin bagus, kita harus berdasarkan fakta dan data. Tentu dan fakta data ini satu adalah dari janji-janjinya Jokowi sendiri. Tadi kan pengikutnya Jokowi ini belum janji. Kalau kita mau jujur, dari seluruh pengikut Jokowi dari 2014 sampai 2024 ini, saya yakin itu sudah berkurang, ya banyak sekali. Bisa jadi 80%. 80%, tapi tinggal sedikit sekali. Betul, Yang sekarang pendukung Jokowi ini orang yang masih mendapat keuntungan. Para survei, para buzzer yang masih dipiara. Dan zaman Jokowi inilah yang memelihara buzzer-buzzer ini. Agar seolah-olah Jokowi ini hebat, seolah-olah pembangunan yang dilakukannya berhasil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Masumi TV dan Ahmad Yani Channel dimanapun berada, kita jumpa lagi sore hari ini untuk bincang-bincang ini masalah Jokowi 10 tahun. Apakah negara kita makin maju atau malah mundur? Apakah makin hebat atau makin kalah gitu dalam posisi rakyat? Apakah betul-betul sejahtera, makmur, demi keadilan semuanya betul-betul dicapai? Tapi ternyata kalau kita betul-betul memperhatikan ada indikasi istilahnya kegagalan demi kegagalan yang betul-betul terjadi di 10 tahun terakhir kepemimpinan Jokowi. Majalah Tempo sendiri sudah memuat kisi-kisi tentang nilai ke Jokowi dalam 10 tahun terakhir ini yang banyak gagalnya. Nah, untuk bahas ini kita akan mendengarkan bagaimana pendapat dari Ketua Umum Partai Masumi, Bapak Dr. Ahmad Yani SHMH. Gimana kira-kira Pak Ahmad Yani ini, Pak Jokowi ini hampir selesai tapi nilainya semuanya merah nih kelihatannya. Ya, jadi Pak Eri, saya kira memang kalau kita mau melihat ya tolak ukurnya itu kan kita harus punya parameter untuk menilai apakah Jokowi ini berhasil atau tidak berhasil dalam memimpin bangsa ini yang nyaris 10 tahun. Yang dahulunya banyak sekali orang berharap bahwa akan membawa Indonesia ini menjadi negara yang maju. Banyak yang berharap? Iya, banyak sekali orang yang berharap. Ada orang lah. Tapi yang orang-orang yang berharap ini kemudian hari sadar dan menjadi penentangnya Jokowi luar biasa. Itu kelompok-kelompok cendekiawan tertentu. Dan ada termasuk Gunawan Muhammad. Betul. Seperti yang itu. Sudah sadar kemudian. Yang kemarin ya kan, atau Tudung Mulia Lubis ya kan. Banyaklah ada kelompok Juanda. Betul. Kenapa nih mereka berharap ini? Ya mungkin mereka tertipu menurut saya. Tertipu dengan ini menurut saya ada grand strategi, grand skenario yang luar biasa yang tanpa kita sadari. Menurut saya memang Jokowi ini udah diplot jauh-jauh hari untuk menjadi presiden. Siapa yang ya kita sampai sekarang ini ada kepentingan asing tentunya. Ya kan? Oligarki dong. Kepentingan asing, kepentingan oligarki. Dan kita mau lihat ini kan Cina banyak sekali mendapat manfaatnya. China ini kan mendapat manfaatnya selama 10 tahun ini. Pengusaha Cina atau negara Cina? Negara Cina dan pengusaha Cina sini seperti itu ya kan. Yang mendapat manfaat dari selama 10 tahun Jokowi memimpin ini. Yang dulu memang dibuat bahwa kalau Prabowo ya kan memimpin kan saya 2 kali ini menjadi tim suksesnya Prabowo ini. 2014 itu saya jubir Prabowo ya kan. Kita masuk ring 1 lah seperti itu kan. 2019 masih Prabowo. 2024 ini sebenarnya saya ingin mendukung Pak Prabowo awalnya. Cuman karena saya tidak bisa menerima Gibran, itu saja. Karena Jokowi dan Gibran. Karena menurut saya andil kerusakan ini semasanya Jokowi ini jauh lebih berat. Jadi kalau kita mau menyatakan 10 tahun ini apakah dia semakin bagus,
Kita harus berdasarkan fakta dan data. Tentu dan fakta data ini satu adalah dari janji-janjinya Jokowi sendiri. Tadi kan pengikutnya Jokowi ini belum janji. Kalau kita mau jujur, dari seluruh pengikut Jokowi dari 2014 sampai 2024 ini, saya yakin itu sudah berkurang. Ya, banyak sekali. Bisa jadi 80%. 80% tapi tinggal sedikit sekali. Betul, yang sekarang pendukung Jokowi ini orang yang masih mendapat keuntungan. Para survei, ya kan? Survei lembaga survei itu kan. Terus para buzzer yang masih dipiara. Kan zaman Jokowi inilah yang memelihara buzzer ini. Agar seolah-olah Jokowi ini hebat, seolah-olah pembangunan yang dilakukannya berhasil. Kan dibuatlah buzzer ini menggunakan anggaran negara loh buzzer itu. Seperti itu. Nah, ternyata kan mereka akhirnya ya nggak apa-apa kan, orang yang salah dan taubat kan di akhir kan nggak masalah. Nggak masalah. Termasuk PDIP. Ya kan, partai yang mengusungnya mulai dari Sulu, ya kan. Terus mengusung dia di DKI, mengusung dia Pilpres 2 kali, mengusung Bobi, mengusung yang namanya Gibran. Akhirnya tersadarkan kan, ya kan? Sekarang kencang sekali kan, bahkan ya kan salah seorang atau beberapa orang aktivis atau elitnya PDIP itu minta Jokowi ya kalau bisa ya diadili, iya kan? Karena ini menjadi penting pelajaran buat pemimpin kita yang akan datang. Itu kan dari konfigurasi pendukung. Sekarang kalau kita lihat janji, kan kalau mau lihat, ini yang lihat gampang, Pak Heri masih ingat. Jokowi ini kan mau naik ke Jakarta dengan jualan mobil SMK. Iya. Dan mobil SMK dibuat, itu penipuan itu. Betul-betul penipuan luar biasa itu. Mencolok sampai sekarang, bahkan Pak Ma'ruf Amin itu berjanji nanti kalau pada waktu kampanye sebentar lagi dia udah lihat pabriknya sebentar lagi akan diproduksi, ini mobil nasional. Nggak taunya mobil Cina ini kan. Dan tidak ada juga keuntungannya, satu ban pun belum kita lihat. Jangankan satu mobil, satu ban pun belum kita lihat. Mobil bermula dari yang namanya dongengan SMK. Nah, setelah itu dia mulailah running kan, SMK ini kan menjadi, bahkan kalau lihat TV sudah banyak yang daftar untuk beli. Ya kan, sempat diwawancara di televisi. Kan jejak digitalnya nggak hilang itu. Ini kalau sudah uji emisi nanti ini kita kewalahan. Sedangkan produksi kita itu menurut Jokowi kan. Nah, sekarang kita lihat dari janji-janjinya Jokowi yang masuk dalam nawacita itu seperti itu kan, 10 tahun itu. Apakah nawacita janji itu betul-betul sudah terpenuhi? Ini kan Tempo bagus sekali nih. Tempo membuat, saya kira, memandu kita agar kita punya cara yang jitu, cara angkorat untuk menguji apakah Jokowi ini 10 tahun ini berhasil atau tidak berhasil. Tidak subjektif, tidak subjektivitas kita gitu loh. Sehingga ini juga bisa membungkam nih para buzzer pendukung-pendukung Jokowi ini seperti itu. Dan saya yakin para buzzer ini, Pak Heri, kalau Jokowi nanti bisa diusut dan dituntut seperti Presiden Korea Selatan itu, saya kira buzzernya kabur duluan tuh. Ya kan? Ketakutan. Udah ketakutan itu. Bisa kita kejar juga. Buzzer, kau dulu berbagai buzzer, kau menggunakan uang negara, bisa diusut semua itu. Jangan lupa loh, para buzzer, para pendukung Jokowi yang menggunakan uang negara yang dalam rangka untuk menutupi kepalsuan ini, bisa kita tuntut juga seperti itu. Bisa dikejar ya? Bisa kita kejar. Kalau bisa sampai ke liang kubur. Gimana? Terus kan Tempo ini luar biasa nih, ya kan, Tempo janji-janji ini kan Tempo yang sudah muat nih kan. Ya kan, mulai pada waktu berpasangan dengan Yusuf Kala, merumuskan nawacita sampai berpasangan dengan yang namanya Ma'ruf Amin. Ya kan? Apa yang janji-janji tersebut? Bahkan kalau Tempo itu menyatakan 10 tahun pemerintahan Jokowi berjalan, saatnya memeriksa pencapaian nawacita. Tempo menjanjikan Edisius yang mencatat sudah ada 18 dosa yang dilakukan oleh pemerintah yang menyebabkan kemunduran demokrasi. Demokrasi kita mau indeks demokrasi kita bukan Tempo. Tempo kan hanya meliput dari indeks persepsi korupsi kita yang semakin melorot dan memalukan, bahkan kalah dengan negara
timur seperti itu. Nah, jadi 18 Januari jauh betul dari gagasan Jokowi dalam 9 janjinya. Apa janjinya Jokowi itu? Menghadirkan negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara. Satu janjinya. Pertanyaannya, apakah betul sudah ada betul-betul melindungi segenap tumpah darah? Justru 10 tahun ini tumpah darah. Mulai dari proses, kalau mau jalan tumpah darah, proses pemilu, 700 petugas KPPS meninggal. Sampai sekarang kita nggak tahu. Dan nggak mau dilacak. Tidak bisa. Bahkan saya tim ini Pak Eri. Dulu dokter-dokter kita pada waktu kita melacak itu semuanya diperiksa hampir menjadi tersangka, dipanggil bolak-balik. Ya ampun. Yang menyatakan, mengibarkan ada yang di Riau, ada yang di Batam, ada yang di Jambi, Medan. Dokter-dokter ini menyatakan ada saudaranya yang petugas meninggal, dikejar-kejar pada waktu itu. Ini bisa minta usut ini. Ada tindakan negara yang betul-betul yang represif ya seperti itu. Iya. Kan tidak melindungi. Betul, tidak melindungi. Terus ini kita juga, saya tetap akan menuntut sampai kapanpun, karena saya bagian dan ikut terlibat pada waktu proses protes terhadap Asep pada di depan Bawaslu. Oh iya, waktu ya 2019. 2019. Itu kan tadi 2014 2019 kan. Itu ada 19 orang Pak Eri. 9 orang yang meninggal. Ya kan, bahkan ada anak-anak sekolah. Satu orang di luar Jakarta. Tanpa tahu gitu. 10 orang. Terus yang mana lagi yang meninggal? Kan banyak demonstrasi menolak yang namanya undang-undang pelemahan KPK dan lain sebagainya. Ada mahasiswa di Sulawesi meninggal juga. Ya, seperti itu. Itu banyak sekali, ini ada catatan-catatannya seperti itu. Terakhir yang meninggal kan Laskar FPI, betul. Bantai seperti itu. Ya kan, sampai sekarang tidak ada pertanggungjawaban seperti itu. Jadi menurut saya ini betul-betul tidak melindungi segenap tumpah darah seperti itu. Ada 18 berarti ya, 18. Jadi menghadirkan negara untuk negara tidak melindungi, betul. Tapi ada satu hal karena waktu kita terbatas. Misalnya begini, kalau pendukung tadi memang kita tahu mereka seperti sadar sekarang ini gitu. Mungkin nggak kita salahkan mereka, karena dulu mereka yang membesar-besarkan Jokowi kan, sekarang mereka sadar sih, tapi mereka tuh ada kesalahan mereka dulu kan. Iya, tapi kan nggak apa-apa, salah dia kan akhirnya bagus ya. Andil kan tidak, mereka kan terpedaya. Bagaimana tipuan-tipuan itu? Coba lihat sekarang bagaimana kehidupannya Jokowi dan keluarga. Dulu kan Jokowi itu kan ada fotonya, bajunya harganya sekian, ya kan. Sepatunya sekian, tidak pakai jam dan sebagainya, ya kan? Sederhana, ya seperti itu. Ya. Saya pernah ketemu sama Pak Jokowi ini pada waktu 2012, pada waktu dia mau running di Pilgub DKI. Pada waktu dengan Pak Taufik Kemas, ya kan? Saya ingat betul kata-kata Pak Taufik Kemas itu, masih terngiang-ngiang kayak. Kata-katanya dia, Pak Taufik Kemas nggak percaya ini pada suatu saat orang ini berkhianat. Ternyata kan terbukti kan, ya bagaimana meninggalkan PDIP, meninggalkan Ibu Megawati, ya kan, yang membesarkan, ya dia seperti itu. PDIP itu melindunginya di DPR itu luar biasa, seperti itu. Satu ya. Jadi itu menurut saya Pak ini dia tidak melindungi. Kedua apa? Muhammad Berita Selatu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan demokratis dan terpercaya. Bagaimana di zaman Jokowi inilah semua lembaga-lembaga negara menjadi terdakwa, menjadi terpidana korupsi. Bagaimana justru dia menghancurkan proses pemberantasan korupsi. Bagaimana dia melemahkan KPK, bagaimana dia merevisi undang-undang KPK dan lain sebagainya. Sampai tadi kita bicara juga bagaimana undang-undang perampasan aset juga tidak terwujud seperti itu. Tata kelola pemerintahan semakin amburadul, bukan semakin baik. Baik itu di pusat maupun di daerah. Dia tidak bisa lari. Bahkan ke pemerintah kita otonom, gubernur, bupati tidak. Pemerintahan kita ini bersifat presidensial, tanggung jawab ada di pundak presiden. Betul. Dialah chief eksekutif itu seperti itu. Seperti itu. Jadi pemerintah yang bersih, efektif tidak. Demokratis sama sekali tidak.
Bagaimana dia mulai mengacak-ngacak partai politik. Backsliding istilahnya. Ya, luar biasa Pak Eri. Zamannya Pak Harto aja tidak sekasar ini Pak Eri. Saya merasakan betul. Kami ya di P3 diacak-acak. Kami dipecah, dibuat semikian rupa. Kalau ada satu kawan-kawan kami diberikan dukungan. Pak Jokowi dilantik 2014, setelah itu dia melantik Menkumham Yasona Lawli itu, ya kan, Menteri Hukum dan HAM. Yasona Lawli itu dilantik, sorenya P3 Romi di SK-kan. Ya kan? Bagaimana? Tidak begitu lama, Golkar juga dipecah. Kita lihat, kan? Pecah. Ada Kongres Bali, ada Kongres Ancol, dan sebagainya. Sehingga membuat KMP pecah. Bertaburan. Kan koalisi merah putih begitu kuat pada waktu itu. Iya. Kita diobrak-abrik betul seperti itu. Sama seperti sekarang ya. Iya. Partai politik ya kan. Betul. Nah, sekarang ini juga seperti itu. Bagaimana pimpinan-pimpinan partai politik itu? Iya kan? Zamannya Pak SBY dia tidak menyentuh. Dia tidak mau mengendalikan. Makanya kita masih parlemen itu tidak dikangkangi seperti itu, tidak dikuptasi Pak Eri. Makanya zamannya kita pada waktu itu tuh meluncur, ada hak interpelasi, hak angket dan lain sebagainya. Karena kita mandiri. Kenapa kita mandiri? Ketua umumnya pada waktu itu mandiri. Ketua umumnya tidak tersandra. Ketua umumnya bukan rawat inap dan lain sebagainya seperti itu. Kata Bang Rizal Ramli. Emang kokoh kita, tetap seperti itu. Ya kan? Dan Pak SBY juga demokratis, tidak sedikit-sedikit memenjarakan orang. Tapi bagaimana dia demokrasi? Kita mengkritik habis koalisi aksi menyelamatkan Indonesia kami. Kita deklarasikan, kita maklumatkan, kita umumkan berdirinya koalisi aksi menyelamatkan Indonesia 18 Agustus 2020. Tidak berapa lama proses penangkapan terjadi. Saya nyaris ditangkap nih Pak Eri. Di sini. Teman saya ditangkap, Saganda Nenggolan, Anton Pramana, Jumhur Hidayat, terus ada yang di Medan, terus ada yang di Badung, di Surabaya. Saya nyaris pada waktu itu ditangkap. Karena saya punya argumentasi kuat. Padahal itu pasal-pasal yang dicari-cari seperti itu Pak Eri. Karena dianggap ancaman kami. Karena dulu istilahnya ada kelompok yang namanya dua kelompok besar. Satu Petamburan, yaitu Habib Rizik, ya kan? Habib Rizik dengan kawan-kawan ya, kawan-kawan 212 dan sebagainya. Satu lagi adalah Menteng. Namanya kami, Kusuma Atmaja. Kusuma Atmaja 78 seperti itu. Dulu yang mau disasar itu Pak Gatot juga, Pak Din mau disasar sedemikian rupa seperti itu. Nah, bagaimana aksi ini yang itu juga demokrasi. Makanya jadi ditangkap banyak sekali orang-orang yang mulai mau ditangkap seperti itu. Bagaimana orang menyatakan harusnya kasusnya Bambang yang mengumumkakan, ya kan, mengumumkan Jokowi ijazahnya palsu. Seharusnya yang melapor Jokowi, tapi yang bukan melaporkan, yang melaporkan lagi polisi mengusut dan sebagainya seperti itu kan. Ya kan? Bambang yang diusut. Seharusnya Jokowi menghadirkan simpel. Kalau memang ijazahnya nggak palsu dihadirkan dong. Sampai sekarang. Sampai sekarang Pak Jokowi itu tidak pernah menunjukkan ijazah aslinya. Sampai sekarang. Itu suatu kesalahan luar biasa ya. Tapi kalau misalnya kita nanti udah mau selesai nih, selesai masa jabatannya, itu seperti kami apa segala mau balas dendam nggak untuk kita kan nggak boleh balas dendam. Apa namanya istilahnya? Kita menuntut hak kita, ya itu kan hak wajib itu kan. Tadi kayak gitu kan, tingkat kepercayaan publik pada lembaga presiden memang kan dianggap hasil survei ini dibuat sedemikian rupa. Buzzer ini kan survei, ya antara survei sama survei itu kan beda kan? Apa sama Pak Edi? Beda. Survei. Survei. Banyak sekali sih kalau kan membongkar ya kesalahan-kesalahan. Indeks korupsi kita juga terus membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah desa mana? Nggak ada yang terbukti ya. Bagaimana tata kelola pemerintahan kita ini amburadulnya luar biasa. Bagaimana proyek swasta dijadikan PSN, ini PIK 1, PIK 2, PIK 2 ini, yang sekarang akhirnya hampir nyaris korban nih, pejuang Said Didu, ya. Tapi kan Rempang kan gagal, karena rakyat Rempang melawan. Tapi PIK ini kita lihat saja, bagaimana ada proyek swasta, pembangunan swasta, reklamasi, dijadikan proyek nasional. Strategis nasional. Proyek strategis, nggak masuk akal. Zamannya Bang Ali,
pembangunan fluid itu saya kira contoh. Sayang orang setelah itu tidak diikuti cara Bang Ali membangun kota. Fluid ada, dibangun otorita, ada negara sini, negara hadir. Negara hadir baru kontraktor tetap dikuasai otorita. Zamannya Habibie kan ada otorita Batam. Betul. Kan ada negara, ada otorita fluid. Kenapa tidak dibuat otorita ini? Fluid. Bukan fix. Iya, Fix 2 ini. Fix 2 itu. Di model kayak fluid seperti itu, Pak Edi. Jadi menurut saya ini tidak tercapai lah. Iya. Kalau dia menyatakan memberikan anggaran, memang itu undang-undang. Zamannya saya sudah ketuk. Tidak ada orang yang bisa mengklaim bahwa undang-undang desa itu adalah milik satu fraksi. Itu semua fraksi bekerja. Fraksi P3 di Komisi 2 ikut. Ya, inisiatif maksudnya. Iya, tidak ada. Nggak ada yang ngaku-ngaku. Ya, bohong itu ngaku-ngaku itu. Seperti itu. Terus, negara memperkuat negara dalam memperoleh sistem penegakan hukum bebas korupsi bermacam. Ini bagaimana? Hancur. Institusi hukum kita ini hancur sehancur-hancurnya. Kalau orang Medan bilang hancur sehancur-hancur, sur mansur sehancur-hancur. Gitu loh. Nah, kita dibuat memperbaiki lembaga hukum, lembaga peradilan. Bagaimana kita baru tadi? Bagaimana ada orang korupsi ratusan triliun bagian ya, yang Tony Tamsil dihukum 3 tahun dengan denda 5.000 rupiah, ya. 5.000 rupiah ya. KPK dilemahkan dan sebagainya seperti itu. Walaupun memang kita harus koreksi, banyak koreksi di KPK ini. Di zamannya Jokowi inilah banyak sekali ketua lembaga negara itu jadi tersangka. Betul. Ya kan? Bahkan dianggap melakukan tindakan melanggar etika. Ya kan? Ketua MK yang katanya negarawan itu harusnya mundur itu, Anwar Usman itu. Tapi dia tetap saja dia gugat macam-macam. Dia sudah tercela. Orang tercela, orang melanggar etika kok. Putusan MK seperti itu. Ketua KPU melanggar juga seperti itu, penyelenggara pemilu loh. Bayangkan hasil pemilu ini di tangan orang yang tidak punya etika, melanggar etika loh seperti itu. Apalagi Pak Eri. Ya, itu banyak sekali kalau misalnya kita kualitas hidup manusia kita indeks semakin parah. Susah hidup Pak Eri. Sekarang ini semakin susah loh hidup. Pengangguran. Nah, ini kan ternyata hasil yang dikeluarkan oleh Kompas ya. Kompas. Ternyata menyerap tenaga kerja sangat rendah sekali zamannya Jokowi. Betul. Jauh dibandingi zamannya SBY. Berarti janji Jokowi untuk dalam rangka menyerap tenaga kerja itu tidak tercapai. Membentuk bank tani, bank lain tidak tercapai. Banyak lagi janji-janjinya itu kan. Ada 35 janji. Seperti itu Pak Edi. Terus swasembada pangan. Ya kan nggak juga tercapai Pak Eri. Ya kan, membangun jalan tol laut nggak juga terdengar. Ya, seperti itu. Nah, dia bangun tol dari utang sekarang berapa Pak Eri? Ya, kalau misalnya kita lihat di sini sih utang pemerintah aja 8,2 triliun. Padahal dulu waktu SBY mewariskan hanya 2,6 triliun. Ya. Waktu Mega malah 1,2 triliun saja. Itu gitu. Utang pemerintah Pak Eri. Jangan kita terkelabui. Iya. Itu utang yang masuk di dalam neraca APBN kita. Iya, belum. Tapi utang yang BUMN itu hampir 8 triliun juga. Betul. Itu artinya sudah 16 ribu, 8.000 kan, 8.000 sekian tambah 8.000 sekian 16.000. Ditambah utang dengan yang namanya dana pensiun dan lain sebagainya situ kan begitu banyak. Misbakun menyatakan hampir 23 ribu triliun dibawa oleh Jokowi ini. Konservativitas masyarakat kita kan terbelah dan lain sebagainya. Jadi susah yang makmur sekarang ini kan mafia banyak sekali, kartel, mafia bawang, mafia beras dan lain sebagainya. Ini semua negara ini betul-betul mafiusu, udah dikuasai semua betul-betul ya sama. Jadi menurut saya memang 10 tahun Jokowi ini memerintah ini, jadi kan ada 7 ya. Kalau Timpu ini ada 9 dia buat kisi-kisi, meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar. Jauh daya saing di internasional bagaimana? Justru kalau kita lihat harusnya kita mendapat pendapatan income kapita yang cukup besar dari sumber daya mineral kita, nikel, justru terlibat Mr. Bobby. Dia kan kasus yang dikemukakan oleh Faisal Basri, ya kan, Bobby dengan Erlangga disebutkan itu, karena itu adalah berdasarkan keterangan KPK. Cuman KPK kan diam.
Betul. Ternyata kan nggak dicatatkan itu artinya waktu kita di moratorium nikel tidak boleh ekspor, ternyata diam-diam ada ekspor ilegal. Ekspor ilegal itulah yang menurut Faisal Basri itu melibatkan Bobby, seperti itu. Yang ternyata luar biasa jumlahnya seperti kan. Belum lagi terlibat kasus Blok Medan. Itu dia. Ya kan, itu kasusnya di di Maluku Utara udah terungkap di fakta persidangan seperti itu. Oke. Jadi itu menurut Israel daya saing nggak ada kita. Justru dengan memberikan kemudahan masuknya produk-produk asing, khususnya produk Cina, membuat produk kita hancur, berantakan semua sekarang ini. Membuat pasar-pasar rakyat di Tanah Abang itu tutup hampir sebagian, digelodok tutup dan sebagainya karena diserbu oleh barang-barang dari China dan seperti itu, Eri. Terus apalagi nih? Kementerian Ekonomi dan Melakukan Strategi Ekonomi Domestik ini juga nggak tercapai. Melakukan revolusi karakter bangsa. Bagaimana dia revolusi? Revolusi mental, bukan revolusi mental yang terjadi hari ini. Jadi menurut saya Pak Eri gagal total Jokowi ini. Bahasanya langsung aja gatot betul ya. Gagal total. Dan menurut saya tuntutan-tuntutan yang sekarang lagi merebah di seluruh Indonesia. Jadi belum gerakan mahasiswa, gerakan pemuda, gerakan buruh dan gerakan-gerakan cendekiawan lainnya belum berhenti, Pak Eri. Belum berhenti. Bahkan menyatakan walaupun 1 hari pun sebelum dia berakhir harus ada proses yang namanya diadili. Karena ini harus memberikan pelajaran, Pak Eri, buat pemimpin presiden kita yang akan datang seperti itu. Jadi yang penting juga mungkin pelajaran bagi buzzer-buzzer yang sudah hisap ya. Juga. Jadi mereka juga harus memikul dosa itu. Para pengikut-pengikutnya Pak Jokowi termasuk partai-partai pendukungnya. Betul. Termasuk partai saya dulu P3 yang dipecat. Akhirnya mendukung tuh mati-matian itu. Tapi mereka sudah menerima kan balasannya. P3A ini nggak masuk parlemen. Karena nggak dipercaya lagi sama umat dan konstituen pemilihnya seperti itu. Itu hukum yang jelas seperti itu. Oke, terima kasih Pak Ketua Umum, pemirsa Masumi TV dan Ahmad Yani Channel. Kita akhiri bincang-bincang kita ini live dan tentunya kita berharap untuk kalau di Masumi TV dan Ahmad Yani Channel untuk terus like, subscribe, dan share dan komen. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.